Halo teman-teman anime lovers. Dan ya, seperti di dalam judul video kali ini ya, saya membuat daftar anime yang bertema romance. Tapi bukan anime bertema romance yang seperti biasanya. Daftar anime romance yang saya buat kali ini itu unik atau memiliki alur cerita yang menarik, seru dan beda dengan kebanyakan anime romance yang biasanya kalian temui. Maka dari itu, kalian harus nonton anime-anime ini teman-teman. Oke, biar gak kelamaan, berikut ini daftarnya. Let's check this out. Shinmai Mou no Testament. Dan jika kalian menonton anime ini, usahakan menontonnya sendiri karena anime ini memiliki unsur ecchi heart. Dan unsur ecchi dan haremnya inilah yang membuat anime ini laknat teman-teman. Anime ini berkisah tentang seorang remaja SMA bernama Basara Tojo yang baru saja mengetahui ayahnya menikah lagi. Dan kini dia memiliki dua adik tiri bernama Mio Naruse dan Maria Naruse. Dan cerita mereka ini terus berlanjut dan hidup bahagia. Wait, cerita mereka ini nggak segampang itu teman-teman. Di awal pertemuannya saja, mereka ini bertemu di toilet ketika si Mio ini sedang dan ternyata kedua adik tiri si Basara ini merupakan anggota klan demon atau iblis teman-teman. Dan parahnya lagi, si Mio ini merupakan anak Raja Iblis dan nantinya akan menjadi penerus Raja Iblis teman-teman. Tapi karena kekuatan si Mio ini belum bangkit, sehingga dia ini menjadi incaran iblis lain yang ingin menjadi Raja Iblis teman-teman. Dan karena si Basara ini merupakan seorang manusia klan hero yang memiliki kemampuan super, sehingga si Basara ini pun harus melindungi si Mio dari incaran iblis lainnya teman-teman, hingga kekuatan Mio ini bangkit sepenuhnya. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, anime ini tuh banyak adegan yang seperti itu teman-teman. Jadi lebih baik kalian tonton anime ini dalam keadaan Mouyu Mouyusha. Dan di kebanyakan anime-anime isekai biasanya yang kita temui itu rata-rata ada seorang pahlawan overpower yang mengalahkan Raja Iblis nih teman-teman. Dan cerita yang seperti itu kan udah mainstream sekali ya. Nah, tapi beda dengan anime isekai yang satu ini. Anime ini bercerita tentang seorang pahlawan yang tidak bisa mengalahkan Raja Iblis teman-teman. Karena ketika si pahlawan ini menyusup sendiri ke istana Raja Iblis atau Mau, dia ini malah bertemu dengan wanita yang cantik teman-teman, yang ternyata adalah Raja Iblis nih teman-teman. Dan yang mengejutkannya lagi, si Ratu Iblis ini malah mengatakan jika dia ini suka dengan si pahlawan dan mengajaknya untuk bekerja sama. Dan si Ratu Iblis ini tidak ingin bertempur dengannya. Ya, tidak saja si pahlawan ini terkejut teman-teman. Dan mulai dari sinilah ya, kisah keduanya ini tambah menarik teman-teman. Bukan hanya menarik, kisah yang diberikan juga nggak ngebosonin teman-teman. Maka dari itu, anime ini juga sangat saya rekomendasikan buat kalian tonton nih. Tonari no Kaibutsuji-kun. Nah, kita beralih pada kisah anime yang agak santai nih teman-teman. Diangkat dari manga karya Robiko, berkisah tentang seorang wanita bernama Mizutani Shizuku yang hanya peduli dengan belajar dan nilai nih teman-teman. Sehingga dia ini jarang bersosialisasi. Namun suatu hari dia ini harus mengantarkan materi-materi belajar kepada seorang siswa bernama Yoshida Haru yang dikenal urakan. Ya, walaupun dia ini seorang urakan ya, tapi si Haru ini pintar teman-teman. Si Haru ini jarang masuk sekolah karena si Haru ini ditakuti oleh teman-temannya. Dan ya, karena si Mizutani ini, si Haru jadi mau masuk sekolah lagi teman-teman. Mulai dari sini, dan setiap hari yang mereka jalani bersama, membuat hubungan mereka ini berubah menjadi semakin menarik teman-teman. Maka dari itu ya, kalian juga harus nonton anime yang satu ini. Kuzu no Honkai. Anime laknat lagi nih teman-teman. Dan jika kalian heran kenapa anime laknat seperti ini saya rekomendasikan, adalah karena anime ini walaupun laknat, anime ini tuh memberikan alur cerita yang seru, menghibur, dan gak ngebosenin di setiap episodenya. Konflik yang diberikan juga bervariatif dan realistis sekali teman-teman.
Cerita bermula saat gadis SMA bernama Hanabi Yasuroka yang jatuh cinta pada guru di sekolahnya bernama Narumi Kanai. Tetapi hidup tak berjalan sesuai keinginannya. Gurunya ini lebih memilih rekan kerjanya yang juga seorang guru bernama Akane Minagawa. Dan bukan karena kebetulan, si Hanabi ini bertemu dengan seorang siswa laki-laki bernama Mugi Awaya, yang ternyata nih juga memendam rasa terhadap bu guru Akane. Dan ya, karena dalam kondisi yang butuh sama butuh, akhirnya mereka ini menjalin hubungan asmara. Dan si Hanabi ini menganggap si Mugi ini adalah Narumi, dan juga begitu sebaliknya. Karena anime ini anime laknat ya, saya sarankan untuk kalian untuk nonton anime ini tuh sendiri-sendiri teman-teman ya. Chunibyo. Ya, Chunibyo. Bagi yang belum tahu Chunibyo itu apaan ya? Chunibyo itu seperti penyakit sindrom yang suka menghayal tentang hal-hal yang berbau fantasi, teman-teman. Ya, kayak wibu-wibu akut seperti kalian. Dan seperti di judul anime ini ya, anime ini bercerita tentang seorang gadis SMA bernama Rika yang masih mengidap sindrom Chunibyo. Walaupun dia ini sudah anak SMA, teman-teman. Dan si Rika ini memiliki seorang pacar. Namun pacarnya ini dulunya juga mengidap sindrom Chunibyo, teman-teman. Maka dari itu, kisah asmara keduanya itu penuh dengan warna nih, teman-teman. Dan yang jelas, anime ini tuh memiliki alur cerita yang unik dan seru, teman-teman. Oh ya, dan juga anime ini tuh dibuat oleh studio Kyoto Animation yang terkenal memiliki grafis yang bagus. Maka dari itu, anime ini sangat cocok untuk kalian tonton nih, teman-teman. Oresuki, atau memiliki judul lengkapnya yaitu Orewo Sukinano wa Omae Dake Kayo. Dan ya, jika kalian belum nonton anime yang satu ini, maka kalian itu harus nonton anime ini, teman-teman. Walaupun jika kalian tidak begitu suka dengan anime romance, saya jamin setelah kalian nonton anime ini, kalian itu bakal terhibur dengan cerita yang diberikan. Anime ini bercerita tentang seorang remaja yang berusaha memperoleh cinta idealnya di masa sekolah. Dan si main karakter ini bernama Kisaragi Amatsuyu alias Juro. Dan dia ini memiliki kedekatan yang erat dengan ketua OSIS bernama Akino Sakura yang cantik, dan Hinata Aoi alias Himawari, teman masa kecilnya yang lucu dan imut. Dan sialnya, keduanya ini malah mencintai sahabatnya, Ogatayo alias Sanchan. Di tengah keputusasaannya itu, datanglah si Sasokin Sumireko alias Pansi yang menyukai dirinya seutuhnya. Namun si Joro tidak menyukai si Pansi karena dia sering dijahili olehnya. Dan mulai dari sini teman-teman, cerita dari anime ini tuh mulai seru. Maka dari itu kalian ini harus nonton anime ini, teman-teman. Oreshura. Dan ya, anime ini juga nggak kalah seru dengan anime Oresuki ataupun yang lainnya. Memiliki judul lengkap yang panjang, yaitu Ore no Kanojo Osanajimi ga Surabasu Kiru. Anime ini berkisah tentang seorang remaja bernama Kido Eita, seorang remaja laki-laki yang hanya fokus pada pelajaran. Dan si Eita ini terkenal sebagai anti-love atau anti-cinta gitu, teman-teman. Dan suatu hari di kelasnya dia terpaksa duduk bersebelahan dengan Natsukawa Matsuzu, sang primadona di sekolahnya, teman-teman. Meskipun begitu, si Eita ini tidak memperdulikannya. Hingga suatu hari, si Matsuzu ini meminta Eita menjadi pacarnya. Namun, Eita tidak mudah tertipu. Dia meminta penjelasan dari si Matsuzu, teman-teman. Dan ya, benar saja, si Matsuzu ini ingin si Eita pura-pura pacaran dengan si Matsuzu demi menghindari gosip di sekolahnya, teman-teman. Meskipun si Eita menolak, tapi si Matsuzu ini mempunyai buku harian Eita ketika dia masih mengidap sindrom Chunibyo. Eita yang tidak sanggup membayangkan buku hariannya memalukan itu disebarluaskan, akhirnya pasrah dan menuruti kemauan si Matsuzu. Dan ya, kisah mereka ini terus berlanjut, semakin seru dengan bertambahnya karakter heroin baru dalam anime tersebut, teman-teman. Maka dari itu, anime ini juga wajib untuk kalian tonton, teman-teman.
Dan ya itulah beberapa daftar anime berkisah romen tapi memiliki alur cerita yang menarik dan seru teman-teman. Dan jika kalian bosan dengan anime-anime yang biasa kalian tonton, maka anime-anime yang saya rekomendasikan tadi bisa menjadi pilihan terbaik buat kalian tonton nih teman-teman. Oke, jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, bye-bye.